Saya ingin tanya tentang niat saya ingin masang behel untuk merapikan gigi. Setelah saya cek ke dokter, ada kemungkinan harus sedikit mengikir gigi karena tidak cukup ruang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Bagaimana mengurangi kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi karakter, sudah menjadi perbuatan kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa, terbiasa. Kalau terbiasa bangun jam 3, setelah itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu ngapal, habis itu ngulangi hafalan, habis itu tahsin, habis itu, maka dia akan terbiasa. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah terbiasa buat dosa, maka perbuatan yang pertama mesti dilakukan adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Setelah itu berjamaah buat komunitas, komunitas ex-tatu, mantan petatu, komunitas jombloan fisabilillah, komunitas biker subuhan, komunitas banyak, buat komunitas. Karena serigala akan menerkam kambing yang melepaskan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Setelah itu sering-sering lihat orang sakit, sering lihat orang mati, melihat liang kubur. Kalau perlu liang lahat itu dipoto, dijadikan wallpaper, jadi supaya ingat terus. Menyikapi konflik Suriah, ketika kita berdoa, kita harus berdoa seperti apa? Soalnya perang melibatkan pihak yang sangat banyak, kita tidak jelas. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, tolonglah saudara kami orang Islam muslimin. Waqdulil kafarata wal musyrikin, hinakan orang kafir dan orang musyrik. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Rohingya wa fi Uyghur. Nah, doanya begitu, minta tolong hamba-hamba Allah yang teraniaya. Dan jangan sangka Allah itu robot. Nah, ini perlu akidahnya benar. Masa iya Allah tak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana orang betul, mana orang batil? Jadi jangan sangka salah, nanti salah alamat doa saya Pak Ustadz. Enggak, minta sama Allah menolong mustad'afin yang teraniaya, Allah menolong orang yang lemah, Allah menolong orang yang terzalimi. Sudah muncul Imam Mahdi, apa betul Pak Ustadz? Ketika Habib Umar bin Hafiz datang 2 tahun yang lalu, kebetulan saya ikut dialog, diminta sebagai pembawa acara. Ada yang nanya, Habib Umar, ya Imam Mahdi udah lahir apa belum? Kata Habib Umar, ente nggak perlu cari-cari kampungnya di mana, dia udah lahir apa belum, di rumah sakit mana, tahun berapa. Yang perlu dipersiapkan adalah iman dan amal soleh, supaya bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Siapa yang menghafal awal 10 surat Al-Kahfi di Darul Quran mulia, mereka bukan menghafal awal Al-Kahfi, ujung Al-Kahfi, bukan cuma malam Jumat, tiap hari mereka membaca. Maka andai datang nanti mengaku-ngaku Imam Mahdi, datang nanti Dajjal, maka yang paling bisa membedakan insya Allah anak-anakku dari Darul Quran mulia. Amin. Kenapa mereka bisa membedakan? Karena mereka diberikan cahaya oleh Allah. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya, maka tak mungkin dia bisa membedakan. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa min yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura. Kenapa minta cahaya? Supaya bisa membedakan mana Al-Masih asli, mana Al-Masih Dajjal, mana Imam Mahdi, mana Imam Mahdi. Banyak sekarang ngaku-ngaku Imam Mahdi, macam-macam bentuknya. Minta baiat, baca tuh di koran. Coba cari nanti di internet, ngaku Imam Mahdi. Banyak sekali. Baik di Imam Mahdi internasional maupun Imam Mahdi lokal. Iya, ada itu.
Tawaf dia di Makkah, minta baiat di samping Ka'bah, ditangkap sama polisi Masjidil Haram. Masa iya Imam Mahdi bisa ditangkap? Tentang Al-Quran dan musik, saya pernah baca tulisan semakin banyak musik, semakin banyak lagu musik yang kita hafal, semakin banyak hafalan Quran kita yang hilang. Apa betul itu Pak Ustadz? Musik yang melalaikan. Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada sebagian manusia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis yang dimaksud itu kata Imam Mujahid. Mujahid itu murid dari Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah murid Nabi Muhammad SAW yang banyak riwayatnya dalam tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Murid Ibnu Abbas itu Mujahid, Ad-Dhahhak, Ikrimah, paling banyak riwayat. Karena doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Makanya disusunlah tafsir Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, apakah musik bisa melalaikan hati dalam Al-Quran? Dari Al-Quran? Ya. Karena kalau orang hafal lagu itu pasti terngiang-ngiang dia saat mau tidur malam, ayatnya kalah, yang diingat itu musik pas mau tidur malam. Dia terngiang-ngiang sampai nanti pas mau sakratul maut pun bisa. Oleh sebab itu maka, tapi kalau lagunya lagu religi, lagu solawat, lagu yang mendekatkan kepada ingat mati, yang searah sejalan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri pun dibaca dengan lagu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak ada lagunya, bukan golongan kami, kata Nabi. Makanya para ulama membolehkan memasukkan bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Itu tadi qori kita, itu kan pakai lagu itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai lagu. Gimana baca Quran enggak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai lagu. Yang enggak boleh itu lagu yang mengajak pada perbuatan maksiat, selimut tetangga, cinta satu malam. Apa ini lagu? Mengajak pada perbuatan zina. Tapi kalau lagunya ingat mati, lagunya mengingatkan kepada Rasul, lagunya pula Al-Quran, Allahumma rahamna bil Quran, itu ada lagunya. Azan aja pakai lagu, azan itu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai lagu. Gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan azan, ngamuk. Jadi jangan sampai anak-anakku mendengarkan lagu-lagu, musik-musik yang melalaikan dari Allah, karena dia akan membuat terngiang-ngiang dalam telinga, mengigau di waktu malam, bahkan lagu. Jangan. Tapi insya Allah kalau di pesantren, insya Allah dia selamat, karena dia tidak pakai handphone, dia tidak nonton TV. Kalaupun menonton, hanya tontonan yang bisa dijadikan sebagai tuntunan. Sedangkan yang melalaikan tidak mungkin. Tolong nasihati kami para santri. Udah dari tadi nasihat terus. Tentang bahaya pacaran. Gimana mau cerita bahaya pacaran? Orang lihat perempuan aja enggak. Lihat perempuan aja pas saya datang ini. Makanya banyak yang berharap saya sering-sering datang. Sering-seringlah datang ke sini Ustadz, biar kami bisa ketemu lagi. Oke, kita bicara sebagai orang yang dewasa, bukan anak-anak. Laki-laki membonceng perempuan, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Maaf beribu, maaf Pak Kiai, mungkin tidak sopan, tapi saya perlu cerita ini untuk anak-anak kita. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau hamil yang melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hilang kehormatannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. 9 bulan 10 hari kemana-mana, perempuan. Laki-laki enak aja.
tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu jangan pacaran, karena kalian yang rugi. Laki-laki ini enak aja deh. Oleh sebab itu maka, tapi kalian yang laki-laki ingat, kalian yang sekarang mempermainkan perempuan, 20 tahun lagi kalian akan punya anak perempuan. Anak kalian perempuan, istri kalian perempuan. Hati-hati, hati-hati. Apa yang kalian lakukan hari ini akan berbalik kepada kalian di masa akan datang. Waspadalah. Terutama di antara kami ada yang masih terikat dalam pacaran, mungkin karena belum tahu apa saja bahaya. Sudah kusebutkan. Kalau kau lakukan juga, rasakanlah sendiri. Pertanyaan terakhir, saya ingin tanya tentang niat saya ingin masang behel untuk merapikan gigi. Setelah saya cek ke dokter, ada kemungkinan harus sedikit mengikir gigi karena tidak cukup ruang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Merubah yang tidak layak menjadi layak boleh, merubah yang tidak normal jadi normal boleh. Ada jenis-jenis orang yang punya gigi, kalau dia senyum kita malah takut. Hehe gitu. Yang begitu itu boleh dia robah. Tapi yang sudah bagus, yang sudah normal, malah diotak-atik sehingga menjadi abnormal, masuk dalam kategori 5 hadis riwayat dari sahabat Nabi as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut. Ini alis apa bulu mata? Mencabut alis, mengotak-atik alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat, yang kelima, lil husni, merubah ciptaan Allah untuk merasa lebih cantik. Setan mempermainkan dia. Kata setan, masukkan kresek ke wajahmu, dagu panjang, isinya kresek. Enggak kresek Ustaz, silikon. Silikon itu kan plastik, kresek. Makanya kalau diperiksa wajahnya itu cuma 5% yang daging, lain kresek. Dagu plastik, hidung plastik. Suntik 2 bulan pertama cantik, masuk bulan ketiga dagu turun, hidung turun. Tinggal lo ambil sapu lidi. Nenek sihir. Sampai ini apa nama yang di ujung ini? Bulu mata. Ini pun plastik juga, lentik, plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Panas. Apa ini? Biarlah engkau cantik karena bekas air wudukmu. Engkau cantik karena cahaya Al-Quran dari matamu. Engkau cantik karena bekas solat tahajud. Siapa yang solat tahajud di waktu malam, cahayanya dijaga Allah sampai di waktu siang. Loh, itu anak alumni Darul Quran Mulia itu kok bercahaya wajahnya? Iya, bekas air wudhu. Emangnya aku tayamum? Nah, sebab itu maka orang yang selalu mengotak-atik wajahnya, sobek di sini, suntik di sini, isi di sini, itu dipermainkan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka berilusi, berhalusinasi. Engkau makin cantik, engkau lebih cantik, engkau lebih cantik. Tapi sebenarnya dia saja yang merasa cantik, orang melihat dia malah takut. Saya melihat orang bagi operasi itu malah wajahnya mengerikan, menakutkan. Coba lihat di internet contoh beberapa artis barat bule yang wajah di hari tuanya amat sangat menakutkan akibat dari merubah-rubah ciptaan. Tapi kalau hanya memperbaiki dari yang tak layak menjadi layak, face off bagi yang kebakaran, na'udzubillah, habis kena api, maka dioperasi menjadi layak, boleh, tidak termasuk dalam wal mughayyirat lil husni. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi amal soleh.